Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fatan. Pada video kali ini, aku akan menjadi seorang edukator kesehatan yang akan berbagi ilmu dengan kalian terkait penyakit GERD. Asam lambung naik ke tenggorokan, kok bisa? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita bahas tentang penyakit GERD, kita kenalan dulu yuk sama sistem pencernaan. Karena penyakit GERD itu hubungannya dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ penting, yaitu mulut, kerongkongan atau disebut esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum. Cara kerja sistem pencernaan yang pertama adalah makanan akan diolah di mulut dulu. Setelah itu makanan akan masuk ke kerongkongan. Setelah itu makanan akan masuk ke lambung. Nah, disinilah fungsi lambung mulai bekerja. Berikut adalah fungsi lambung dalam sistem pencernaan. Yang pertama, lambung berfungsi sebagai menyimpan makanan sebelum makanan diolah. Yang kedua, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme berbahaya. Dan yang keempat, mengontrol hormon. Sekarang ayo kita bahas tentang penyakit GERD. Penyakit asam lambung atau disebut penyakit GERD merupakan kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan akibat melemahnya otot antara kerongkongan atau lambung, atau disebut juga dengan sphincter esofagus. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terkena penyakit asam lambung atau GERD, yaitu yang pertama, obesitas. Selanjutnya, faktor kehamilan, dan yang selanjutnya, kebiasaan berbaring atau tidur setelah makan. Yang keempat, gangguan jaringan ikat. Yang kelima, penyakit bawaan lahir seperti hernia hiatus dan atresia esofagus. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, diet ekstrem atau telat makan puasa. Yang kedelapan, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkafein atau bersoda. Yang kesembilan, mengkonsumsi makanan yang asam, berlemak atau berbumbu pedas. Dan yang terakhir, telat makan. Penyakit asam lambung atau disebut GERD sangat berbahaya loh teman-teman bila tidak ditangani sampai tuntas. Komplikasi berupa peradangan dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan menyebabkan komplikasi berikut. Yang pertama, penyempitan kerongkongan atau disebut stricture esofagus. Kemudian, luka terbuka di kerongkongan atau disebut borok esofagus. Dan yang terakhir, perubahan prakanker pada esofagus atau disebut Barrett's esophagus. Sebenarnya pemicu penyakit GERD adalah gaya hidup yang salah. Oleh karena itu, ayo kita hindari pemicu penyakit GERD. GERD umumnya bisa sembuh sendiri dengan perbaikan pola hidup sehat dan menjauhi kebiasaan yang dapat memicu penyakit GERD. Untuk membantu mengatasi gejala GERD, ada beberapa upaya mandiri yang bisa dilakukan, yaitu menurunkan berat badan jika menderita obesitas. Kemudian, makan secara perlahan tapi porsi kecil. Menghindari makanan dan minuman penyebab asam lambung naik, seperti makanan pedas dan asam, berkafein atau bersoda. Dan kemudian tidak merokok. Kemudian membatasi atau menghindari minuman beralkohol. Kemudian minum obat untuk mengatasi asam lambung naik seperti antasida atau asam alginat. Ternyata GERD itu berbahaya ya teman-teman. Gimana, mau hidup sehat nggak? Yuk jaga kesehatan kita dengan hidup sehat supaya tidak terkena penyakit GERD. Mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.